Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai
hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. Saksikan kemurahan-Mu. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menjagai kita. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan,
Engkau. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan, semata-mata karena Engkaulah yang telah menopang sepanjang hidup kami dengan kasih dan karunia-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami terus berpaut kepadamu, maka Engkau akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sampai rencana-Mu digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Bapa, kami sediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan bekerjalah sekali lagi. Bentuklah hidup kami, sehingga hidup kami ini akan semakin menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Providensia Allah dan ketidakberdayaan kita. Saudara, providensia Allah itu adalah sebuah topik besar ya, nanti saya akan jelaskan ya. Sepanjang Alkitab kita meneguhkan hal ini. Dan saya percaya kalau Allah itu berbicara di sepanjang firman-Nya, maka ini menjadi begitu penting buat kita. Ya. Bukan hanya membuat kita jadi kagum terhadap pribadi Allah, tetapi juga sekaligus ini menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi kita. Khususnya pada saat-saat kita menghadapi kesulitan, ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara, saya mengajak kita akan menyimak bersama-sama ya, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mungkin supaya nggak ngantuk kita membaca secara berbalas-balasan ya. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat yang genap ya. Mulai ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mari Bapak Ibu sekalian ya, kita memahami terlebih dahulu apa sih providensia Allah itu. Ya. Nah kalau mau dirumuskan kira-kira bunyinya seperti ini saudara ya. Providensia Allah itu berbicara mengenai Allah yang menyediakan, menopang, dan memerintah alam semesta. Nah kalau kita mau bayangkan saudara ya, kira-kira kalau dalam sebuah perusahaan begitu, Allah itu multitasking. Dia di bagian pengadaan yang mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Lalu dia juga bagian maintenance-nya. Dia yang memelihara, menjaga segala sesuatu. Dan dia juga sekaligus adalah bosnya. Perkataannya pasti akan jadi. Dan ini berlaku secara global, secara umum, saudara. Tetapi juga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Alam semesta diadakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Lalu segala sesuatu yang terjadi di sepanjang sejarah itu terjadi karena Allah menetapkannya atau mengizinkannya. Kalau tidak, nggak akan pernah terjadi, saudara. Nah kalau kita bawa kebenaran ini dalam hidup kita, maka kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menuntun kehidupan kita. Dia juga Allah yang menyediakan dan sekaligus memelihara hidup saya sebagai umatnya. Nah pagi ini saya ajak kita akan kembali ke kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat itu ya. Kita akan belajar bagaimana providensia Allah, pemeliharaan Allah dinyatakan kepada seorang janda yang mengalami krisis yang luar biasa saudara ya. Saya mau sampaikan 3 kebenaran di sini ya. Yang pertama saudara ya, bahwa providensia Allah dimulai dengan apa yang Allah telah berikan di tangan kita. Saudara, kalau kita kembali kepada kisah yang kita sudah membaca tadi, kelihatannya nabi yang mati itu punya kedekatan dengan Elisa, ya. Maka istrinya datang kepada Elisa dan katakan hambamu 2 kali saudara ya. Dan menegaskan engkau tahu bahwa dia adalah seorang yang setia melayani Allah. Bahkan melayani engkau karena tugas dari para nabi itu melayani guru-gurunya. Ya, ada Samuel, ada Elia, Elisa mengajar di kumpulan para nabi, saudara. Melayani mereka. Namun sayangnya terlepas daripada kehidupannya yang baik dan saleh itu. Entah oleh penyakit apa, tiba-tiba saja hamba tersebut mati, saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, hamba itu tidak mewariskan kekayaan kepada keluarganya. Tetapi justru mewariskan
hutang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lebih buruk lagi, penagih datang, saudara, melihat meja kosong, almari juga kosong, tidak ada apa-apa yang bisa diambil. Maka mereka mulai melirik kepada dua putranya. Dan katakan, bulan depan, you nggak bayar, dua anakmu tak angkut jadi budakku. Persoalan yang begitu besar, saudara. Tetapi perhatikan bagaimana Allah memelihara keluarga hambanya ini. Tidak terbayang oleh kita. Tetapi itu yang seringkali Allah kerjakan. Dia mulai dari sesuatu yang kecil dan Allah sudah taruh di tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan ya, tadi dikatakan beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Saya garis bawahi. Apa yang kau punya. Kecil gak masalah. Tapi dari situ Allah bekerja. Lalu jawab daripada janda itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali. Cuma ini yang aku punya. Sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini mengingatkan kepada banyak kisah yang tertulis dalam Alkitab yang menegaskan hal yang sama? Allah itu Allah yang sangat kreatif. Dia bisa langsung berfirman dan jadi. Tetapi Alkitab juga menegaskan bahwa Allah seringkali melakukan hal yang besar dari sesuatu yang kecil yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Perhatikan saudara ya, pada saat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Maka Tuhan berkata kepada para muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Ini kan persis sama seperti yang Elisa katakan kepada janda dari nabi yang mati itu. Apa yang kau punya? Cobalah periksa. Jawabnya sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan, saudara. Bandingkan dengan jumlah orang yang datang mengikut Tuhan Yesus. Ingin mendengarkan pengajarannya yang penuh dengan kuasa. Ingin menyaksikan mujizat-mujizat besar yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Hari sudah larut malam. Para murid ajukan proposal. Sudah suruh mereka pulang saja. Biar mereka cari makan sendiri-sendiri. Tuhan Yesus katakan apa? Enggak. Kamu yang harus kasih makan. Bagaimana caranya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk kasih makan sedemikian banyaknya orang? Lalu Tuhan Yesus di dalam providensianya, dia katakan, apa yang kau punya? Periksa. 5 roti, 2 ikan. Kecil, tetapi ingat ini. Di tangan Tuhan, yang kecil kalau diserahkan kepadanya, Allah bisa ubah menjadi sesuatu yang besar. Amin, saudara. Nah, mari kita bawa ini ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Pertanyaan yang sama, apa yang kau punya? Nah, saudara, saya coba untuk membuat daftar di sini, saudara ya. Katakanlah ide, rapat
ada masalah besar. Gak tahu jalan keluarnya apa, saudara. Kenapa kok kerjaanku belakangan kok rasanya susah banget sih? Berpikir keras, memikirkan solusi, gak dapat-dapat. Lalu tiba-tiba saja ada ide. Saudara pikir itu datang dari dirimu sendiri? Enggak. Tuhan yang kasih itu. Tuhan kasih kita pikiran, pengalaman dalam kehidupan kita sehingga kemudian tahu-tahu Tuhan kasih ide. Lalu begitu kita lakukan, semua berubah. Saudara. Apalagi talenta. Kapan hari saya ketemu dengan seorang teman saya, teman main pingpong saudara ya. Lalu dia cerita-cerita yang menurut saya itu menarik sekali. Ya. Dia katakan kepada saya sebelum saya pingpong saya badminton. Dan rupanya dia cerita ya waktu SMP dia menjuarai kejuaraan di di kota Blitar ya. Dan seterusnya dia cerita saudara ya. Dan ayahnya itu support sekali. Anaknya kembangkan talenta. Lalu satu saat ayahnya panggil dia. Waktu dia sudah mulai beranjak dewasa, dia katakan begini. Aku nak gak khawatir dengan hidupmu. Kenapa? Karena kamu pinter badminton. Rupanya dididik, disupport sama bapaknya ini luar biasa. Lalu kemudian teman saya ini cerita, Pak tahu pekerjaan pertama yang saya dapat. Pak tahu di mana saya dapat pekerjaan itu? Dia katakan di lapangan. Lalu setelah itu apa? Banyak proyek yang saya dapatnya di mana? Di lapangan. Saya mulai berpikir kalau begitu Tuhan kasih kita ini talenta, saudara, itu bukannya random, bukannya acak, bukannya iseng-iseng saja, ini kasih ini. Tidak, saudara. Tuhan punya maksud bahwa kalau engkau mengembangkan talentamu, maka Tuhan bisa pelihara hidupmu dengan cara-cara yang luar biasa. Itu pesannya, saudara. Nah, maka saya mendorong Bapak Ibu atau mungkin kakek nenek, cucunya. Kalau dia punya bakat yang kita lihat, support, kembangkan itu. Kenapa? Satu saat Allah bisa pakai untuk memelihara kehidupan. Kita tidak bicara soal hal-hal yang supranatural saja. Ingat, providensia Allah dimulai dengan apa yang kecil dan Tuhan taruh di tangan kita. Pengalaman, teman, kesempatan, saudara ya. Enggak banyak yang saya lihat di sini yang masih studi. Tapi saya percaya anak-anak muda yang masih belajar itu sebuah kesempatan. Banyak orang kemudian menyesal di kemudian hari karena sekolahnya enggak serius. Akibatnya apa? Enggak banyak ilmu, enggak banyak keterampilan yang dia punya. Padahal sesungguhnya itu adalah sebuah kesempatan untuk seseorang bisa menimba ilmu yang pada gilirannya Allah bisa pakai. Pengetahuan, skill yang dia punya untuk memelihara kehidupannya. Kalau engkau saat ini sedang bekerja, maka ingat ini, itu bukan sebuah kebetulan. Kerja dengan sungguh-sungguh, cerdas. Saya percaya
itu bisa menjadi awal mula dari pemeliharaan Allah yang luar biasa dinyatakan dalam hidup. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mulai dari apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Lanjutkan yang kedua. Diteruskan dengan ketaatan. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting ya. Bahwa Allah adalah Allah yang mengadakan, Dia juga Allah yang memelihara, Dia juga Allah yang memerintah. Itu benar. Tetapi itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Artinya ada peran yang harus kita kerjakan, saudara. Dan perhatikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh janda itu. Elisa berkata kepadanya, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong." Tetapi saya suka sekali dengan frase ini ya. Jangan terlalu sedikit. Gak cukup nanti untuk menampung limpahan berkat Tuhan itu. Respon dari janda itu apa? Tidak lain tidak bukan, saudara, ketaatan. Dia melakukan persis seperti yang diinstruksikan, saudara. Gerilya, pinjam semua bejana yang available, yang dimiliki oleh tetangganya. Sebanyak-banyaknya. Kumpulkan di rumah, tutup pintu. Lalu kemudian dia melakukan bagiannya. Dia mulai tuang minyak itu yang barangkali tinggal 1/4 atau mungkin kurang, saudara. Sangat sedikit. Tapi imannya begitu besar dan dia melakukan bagiannya. Taat. 1 bejana diisi dengan minyak sampai penuh. Bejana yang lain dibawa di hadapannya, lakukan hal yang sama sampai akhirnya semua bejana itu menjadi penuh seperti yang dikatakan oleh Elisa kepadanya. Kuncinya apa, saudara? Ketaatan. Dan ketaatan di sini adalah ketaatan yang total, yang konsisten, saudara. Banyak kali kita berpikir hidup kita itu seperti ini ya. Kalau saya jalan sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen, lalu saya menghadapi masalah di persimpangan jalan. Nah, di situ saya mulai lihat case by case ya, kasus demi kasus. Lalu kita mulai mikir taat apa enggak ya? Untungnya gede loh kalau aku kompromi sedikit. Nilaiku akan bagus kalau aku kompromi sedikit. Jadi ditimbang case by case begitu. Tidak, saudara. Ketaatan. Itu sekali lagi total dan konsisten. Semakin kita konsisten di dalam ketaatan kita kepada firman Allah, maka semakin kita mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya ketaatan itu menjadi second nature, menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari karakter kita. Kita nggak perlu nimbang lagi. Firman Tuhan katakan apa saya ikut.
Dan tentu saja itu mulai dari yang kecil, saudara ya. Mulai dari yang kecil. Datang ibadah lebih pagi. Siapkan hati sungguh-sungguh. Yang melayani juga begitu. Datang lebih awal. Persembahan sudah disiapkan dari rumah yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari yang kecil. Yang bekerja, saudara, jujur. Taat kepada bos. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, maka ketaatan itu menjadi otomatis, saudara. Kita nggak perlu nimbang lagi. Pokoknya saya mau jalan di jalannya Tuhan. Saya mau ikuti ketetapannya. That's it. Sudah. Nggak usah tawar-menawar, saudara. Nah memang orang kalau taat tuh kelihatannya bodoh, saudara ya. Tetapi saya mau tunjukkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ya. Saudara mau ingat cepat ini gampang. Pasal 4 ayat 5-6. Jadi 4-5-6. Kitab Ulangan ya. Saya bacakan untuk kita. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, taat. Sebab itulah yang akan menjadi apa, saudara? Sama-sama baca. Kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kelihatannya saudara, taat itu koyok goblok. Wong ada jalan pintas menguntungkan kok taat. Jalannya jadi panjang, terjal, susah. Orang akan bilang kamu ini ngapain susah-susah. Tapi firman Tuhan katakan lain. Justru ketika engkau taat, engkau akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Banyak kesaksian saudara. Saya punya teman. Dia itu usahanya itu pemasok ya. Oksigen dan macam-macam pokoknya yang terkait dengan gas begitu ya, ke rumah sakit dan sebagainya. Lalu satu saat dia didatangi oleh pimpinan rumah sakit ya di kotanya itu, lalu mulai ajak deal-dealan begitu. Lalu dia katakan tidak, saya mau tempuh jalan yang lurus saja. Oke, akhirnya saudara nggak banyak yang dia dapat. Tapi tahukah saudara satu saat KPK sidak, ketahuan semua yang dilakukan di bawah meja itu. Akhirnya semua perusahaan yang lain dicoret dan hanya dia saja yang akhirnya menjadi pemasok di banyak rumah sakit di kotanya itu. Saudara, kelihatannya bodoh, untungnya dikit. Tetapi sesungguhnya ketaatan membuatmu menjadi bijaksana, berakal budi. Dan orang di dunia ini akan mengatakan hal seperti yang kita baca di ayat yang ke-6 itu.
Sungguh umat Tuhan ini adalah umat yang besar, yang bijaksana dan berakal budi. Sebaliknya kalau kita nggak taat saudara ya, kita seperti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku lebih bijaksana dari kamu. Aku lebih berakal budi dari kamu. Maka aku akan tempuh jalanku sendiri. Bukankah Adam dan Hawa dia terpleset di situ, terjatuh di situ, tidak taat, menjadi bodoh, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari yang kecil, tindak lanjuti dengan ketaatan, maka hasilnya akan luar biasa. Amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga, ditujukan untuk kebaikan kita. Elisa ketika dapat laporan dari janda itu bahwa apa yang dia instruksikan sudah dilakukan persis seperti yang dikatakan. Dan memang mujizat terjadi. Ya. Lalu kata Elisa kepada janda itu, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara perhatikan di sini kebenaran yang sangat penting. Ya. Providensia Allah itu selalu happy ending. Tidak harus mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tidak harus kemudian kita jadi kaya raya. Tidak, saudara. Tapi kalau kita menyediakan diri kita dipimpin oleh Allah, hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, maka ujungnya sudah pasti happy ending. Saya membayangkan saudara ya, dua putranya itu, putra janda itu. Kan seharusnya dia kalau ibunya nggak bayar utang, maka dia akan diambil, terpisah dari ibunya sampai utangnya itu lunas. Kalau nggak lunas, perpanjang lagi. Saudara bayangkan penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena janda itu mengikuti jalan yang Allah sudah gariskan, maka perhatikan di sini ya, bukan hanya hutang dilunasi, tetapi masa depannya pun terjamin. Luar biasa. Sekali lagi mungkin kita nggak kaya raya. Mungkin kita enggak lihat mujizat. Tetapi tangan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Amin. Saya mau mengutip sebagai penutup perkataan dari Don Fortner. Ya. Ini luar biasa saudara ya. Mari kita renungkan dan bawa pulang. Perkataan ini. Seperti seorang tabib yang bijak meramu obat-obatan, demikianlah Bapa kita di surga mencampur persis ukuran hal-hal yang pahit dan yang manis demi kebaikan kita. Ini ujungnya. Pasti happy ending. Terlalu banyak sukacita akan meracuni kita. Terlalu banyak penderitaan akan membuat kita putus asa. Terlalu banyak duka cita akan menghancurkan kita. Terlalu banyak penderitaan akan mematahkan semangat kita. Terlalu banyak kesenangan akan merusak kita. Terlalu banyak kekalahan akan mengecilkan hati kita. Terlalu banyak keberhasilan akan membuat kita sombong.
Terlalu banyak kegagalan akan menghalangi kita berbuat sesuatu. Allah kita yang agung tahu persis apa yang kita butuhkan. Providensianya, pemeliharaannya telah dirancang dengan penuh hikmat dan diwujudkan dalam kedaulatannya demi kebaikan kita. Tuhan gak pernah salah. Sudah. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita saat ini mengalami krisis yang berat dalam hidupmu. Jangan pergi kepada yang lain. Datang pada Tuhan. Lakukan bagianmu. Tuhan tidak akan pernah gagal menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama sambut firman Tuhan. Ya. Kita nyanyikan pujian Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang kuandalkan. Nyanyikan pujian ini saudara, sambil kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pendamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Nyanyikan sekali lagi dari awal, kita berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Katakan sama-sama dengan iman, satu-satunya. Amin, amin. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, angkat tangan bersama-sama. Oh, haleluya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan
Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara saudara yang hadir pagi hari ini, kau merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi tantangan masalah yang saat ini sedang menekan hidupmu? Saya mau mendoakan secara khusus, kalau ada di antara kita yang butuh ditopang dengan doa, mari saudara angkat tanganmu bersama dengan saya. Saudara yang ingin didoakan, apapun masalahmu, apapun krisis yang sedang engkau hadapi. Oh haleluya, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Ada banyak anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi krisis yang besar, yang menggunung. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami butuh pernyataan kuasa-Mu. Sebabnya ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah kami, Tuhan pasti sediakan jalan keluar yang terbaik buat kami. Dan semuanya buat kebaikan buat kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua saat ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup semakin sulit, tidak menentu. Tapi puji Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun, menyediakan dan memelihara hidup kami. Kami taruh hidup ini, hidup yang rapuh ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini
ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.